Puluhan tahun tempat ini telah ada. Tidak hanya sekedar uang recehan, akan tetapi gepokan rupiah mengalir di dalamnya. Lantas, seperti apa perputarannya? Mereka ada tentu bukan tanpa sengaja. Keadilan jadi agenda utama. Entah siapa yang mengajarkan. Beragam upaya seakan dijadikan cara agar penggusuran digagalkan. Namun yang jelas mereka tentu enggan kehilangan pendapatan. Kalijodo dihuni 500 juta pramuria. 1000 preman berkedok tenaga pengaman. Tak terhitung jumlah mereka si hidung belang. Perputaran uang yang tak sedikit menjadi alasan. Ini catatan yang kami kumpulkan dari seorang mantan penguasa Kalijodo. Untuk minuman, Kalijodo disebut sebagai konsumen bir terbesar di ibu kota, jauh dibandingkan kawasan Mangga Besar. Perputaran uang di bisnis bir di Tengarai mencapai 96 juta rupiah per malam. Dari 200 pekerja seks komersial berputar uang 30 juta rupiah dalam waktu kurang dari 1 jam. Begitu pula dengan bisnis judi. Dari sumber yang enggan dibeberkan identitasnya, penguasa Kalijodo di bagian barat minimal memiliki 7 lapak judi. Dari uang sewa lapak, dia bisa mengantongi uang hingga 105 juta rupiah per malam. Tak heran jika kemudian muncul asumsi perputaran uang di Kalijodo lebih dari 1 miliar rupiah per hari. Hitungan ini tentu belum ditambah dengan pendapatan warga di seputaran Kalijodo. Pemilik rumah indekos hingga rumah makan, termasuk yang kecipratan. Seorang pemilik rumah indekos dan salon bisa memperoleh penghasilan 15 juta rupiah per bulan. Kalau saya, keuntungan dari usaha saya itu ya sekitar 10-15 saya dapat Mbak sebulan. Itu ya saya rasa cukup ya buat anak sekolah, buat kita makan hari-hari, buat kebutuhan hidup lah. Selain warga Kalijodo, sebenarnya ada ekosistem lain yang turut menikmati uang panas Kalijodo. Mantan Kapolsek Metro Penjaringan bahkan menyebut Kalijodo sebagai ATM nasional. Para pemilik lapak tak segan-segan untuk membagi keuntungannya kepada oknum aparat, baik dari institusi kepolisian, TNI maupun pemerintah daerah. Di sana dulu waktu saya masuk jadi Kapolsek, ada 3 perjudian besar. Orang pada datang ambil duit. Oh ini nggak bener, ya. Orang pada datang, ada yang keluar membelanjakan uang dan sebagainya. Tidak boleh terjadi di wilayah hukum manapun ada seperti itu, seperti lawless place ya, wilayah tanpa hukum. Jadi apapun caranya, saya sebagai Kapolsek bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Nah problemnya adalah kekuatan mereka besar dengan premanisme, yang kemudian ada oknum-oknum ya tentunya yang harus kemudian dipilah-pilahkan. Dan bagaimana cara menyelesaikannya, saya menggunakan pendekatan-pendekatan multidisipliner ilmu. Nah, itulah saya kemudian melakukan penelitian di wilayah lain, kemudian saya terapkan di Kalijodo, maka Kalijodo menjadi wilayah yang lebih baik. Jadi cerita zaman dulu jangan ditarik ke cerita zaman sekarang. Sekarang Kalijodo tidak seperti itu lagi. Pengakuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ini tak jauh berbeda dengan informasi yang kami terima dari seorang mantan penguasa Kalijodo. Ya enggak lah, itu kan semua udah terbuka gitu. Ya pemerintah pada saat itu saya juga nggak ngerti gitu. Nggak ngerti soal itu terbuka gitu. Tapi kalau dari pengalaman Anda sendiri, apakah Anda juga suka atau mungkin tahu ada aliran dana masuk ke oknum-oknum tertentu supaya bungkam? Ya kalau oknum makan yang receh-receh itu ya ada aja, dari golongan perwira ke bawah kan ada aja 1-2 yang main di pulang bensin, ya minimal kan yang kenal-kenal gitu. Main di situ hanya sekedar main. Nah, intinya ya dia cuma nengokin ngobrol,
Saya pulang, ya paling tidak kan kita kasih buat bensin lah. Ya aparat juga aparat golongan bawah lah. Jadi ada istilahnya ada kerjasama dengan pihak-pihak keamanan itu untuk mengamankan wilayah Kalijodo sebagai tempat perjudian dan lokalisasi ya? Ya enggak juga kalau untuk kerjasama ya. Intinya kan siapa yang datang ya kemungkinan bebas-bebasnya mah tahun 99 lah. Baru mulai pada bebas benar kan gitu, normal ibaratnya, nggak pernah ada gerbakan apa ya. Awal-awalnya tetap aja lagi zaman-zamannya PM berkuasa kan, jejak sama PM beres bubar gitu, nanti mau buka lagi. Praktik kong kali kong antara pelaku bisnis hitam dan sejumlah aparat memang bukan cerita baru. Jauh sebelum ada Kalijodo, praktik seperti ini sudah ada. Ironisnya, terkesan dibiarkan. Saling rebut kekuasaan hingga berkembangnya penyakit mematikan menjadi harga mahal yang harus dibayar. Karena itu menurut saya Pak Ahok itu berkeras saja, dan Pak Ahok kan orangnya memang keras. Dengan idenya dia bahwa legalkanlah lokalisasi, dan dengan demikian penyakit kelamin itu bisa dilokalisir, premanisme dihilangkan, proyek backing dari aparat juga bisa dihilangkan, dan semua bisa di rumah kacakan, bisa diamati begitu. Dan pemerintah kota punya pendapatan yang jelas dari pajak, dan kita ingat Bang Ali dulu juga dapat pendapatan yang besar dari pajak judi karena dilegalkan. Kalau sekarang kan kita tidak tahu, uang yang beredar besar sekali kita tahu, tapi apa pemerintah kota dapat? Kita tidak tahu, mungkin oknumnya dapat, tapi ada premanisme juga yang dapat, ada backing tentara, polisi, itu sudah kita tahu sama tahu. Jadi persoalan ini jangan dibiarkan ruwet gitu. Jika ingin belajar dari sejarah, ibu kota sebenarnya telah membayar mahal dari pembubaran kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat. Prostitusi merajalela akibat Pasar Baru dibubarkan setelah ibu kota kembali beralih dari Yogyakarta.